Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ta'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sholat dan sabar sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Sedang jemaah yang berbahagia, pertama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah atas izin dan rahmatnya kita dapat menunaikan sholat Jumat. Walaupun sholat Jumat ini tidak kita lakukan di masjid, kita lakukan di rumah sesuai dengan anjuran Majelis Ulama dan sesuai dengan anjuran dari pemerintah untuk mencegah kita jangan kena wabah COVID-19 ini. Kita bersyukur karena kita masih bisa melakukan sholat. Kita bersyukur karena kita masih bisa, karena bagi umat Islam masjid itu boleh di mana saja. Masjid tempat bersolat, walaupun di lapangan, walaupun di rumah, walaupun di mana saja, itu susah. Dan kenapa kita tidak pergi ke masjid? Dalam riwayat Rasul, walaupun hari hujan saja yang hanya mungkin sedikit membasahi, yang mungkin yang menimbulkan penyakit flu, itu dianjurkan oleh Nabi supaya sholat di rumah. Ada kesulitan ke masjid, dianjurkan untuk sholat di rumah. Sekarang jelas-jelas kesulitannya adalah ada wabah. Wabah itu bukan main, sehingga kita lihat tiap hari ratusan orang yang meninggal. Tiap hari ada jeritan-jeritan kesedihan. Tiap hari ada sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang pergi meninggalkan kita. Dan kita pun dianjurkan oleh Nabi, kalau ada wabah, janganlah pergi kemana-mana. Untuk itulah, maka hari ini kita bersyukur kepada Allah, sholat Jumat kita tidak hilang, tapi kita masih bisa sholat Jumat walaupun itu di rumah. Dan yang bagusnya pada ayat ini kita lihat, kalau kamu ditimpa kesulitan, kalau kamu ditimpa kesusahan, maka anjuran dari agama itu, anjuran dari Al-Quran itu kepada orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu ma'inu bis-sabri wal shalah. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dengan sabar, dengan sholat. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Kita lihat banyak persoalan yang selesai dengan sabar. Banyak kita lihat kerja-kerja besar selesainya kalau dikerjakan dengan sabar. Justru keterburu-buruan, justru dengan emosi, justru dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan hati, justru pekerjaan itu bukannya selesai, tapi kadang-kadang menjadi ambaran. Nah, makanya Al-Quran memanggil sesuatu itu kerjakanlah dengan sabar. Kalau kita lihat
Apa yang nggak bisa dicapai oleh sabar? Banyak pekerjaan, persoalan di sekolah, persoalan di tempat kerja, persoalan diri sendiri. Selesainya hanyalah dengan sabar. Justru kalau tidak sabar, diharapkan pekerjaan itu akan selesai, tapi ternyata makin bertele-tele. Makanya kata Buya Hamka, sabar untuk sesaat, kesenangan akan kita peroleh untuk selama-lamanya. Banyak sekali ayat-ayat, banyak sekali hadis-hadis yang selalu menganjurkan kita sabar, sabar, dan sabar. Karena ini jelas-jelas ayat Al-Quran mengatakan, pelihara dirimu dengan sabar. Jadikanlah sabar itu sebagai penolongmu, dan jadikanlah sholat sebagai penolongmu. Jadi ada dua hal. Yang pertama sabar, yang kedua sholat. Makanya kita lihat, kadang-kadang kita pun terkagum-kagum. Untung Tuhan memberikan kesabaran. Maka di ayat lain, bukankah aku yang telah melapangkan hatimu? Bukankah aku yang memberikan kesabaran pada dirimu? Bukankah aku yang telah menghilangkan beban-beban yang menyesak di dadamu, beban-beban yang ada di punggungmu? Akan aku tingkatkan, akan aku tinggikan namamu ketika kamu menyebut namaku. Ya, dengan bertasbih. Dan dengan demikian, sungguh-sungguhnya apapun yang kita hadapi di dunia ini adalah karena kehendak dan iradat Allah. Allah lah yang berkenan demikian. Makanya salah satu tanda orang itu beriman ialah ada kesabaran dalam hatinya. Sabar itu ujungnya adalah pasrah, kepasrahan bahwa Allah akan menyelesaikan semuanya. Makanya dalam saat-saat pandemi sekarang ini, hanya satu yang diminta. Cobalah kamu bersabar. Bersabar untuk tidak pergi kemana-mana. Bersabar untuk tidak masuk ke tempat nurani. Bahkan bersabar untuk pergi ke masjid. Jelas ke masjid dapat pahala. Tapi pada saat sekarang ini, justru tidak pergi ke masjid lebih besar pahalanya. Kenapa? Karena dikhawatirkan kita yang masuk masjid mungkin orangnya punya daya tahan, tapi tahukah dia bahwa sebetulnya dia menyebabkan orang lain terkena walaupun dia tidak kena. Apalagi kalau ada orang tua, ada orang yang komorbid terkena oleh hembusan nafasnya, oleh persentuhannya, dan apalagi dengan adanya strain baru dari virus ini menyebabkan mudah sekali menyebarnya. Makanya pemerintah, majelis ulama, pembesar-pembesar semuanya menganjurkan agar kita menjauhi keramaian, agar kita tidak pergi kemana-mana, dan justru inilah yang pahlawan. Siapa orangnya itu? Ialah orang yang sabar. Sabar di rumah saja, sabar untuk tidak pergi kemana-mana, bahkan sabar untuk tidak memenuhi undangan orang-orang berpesta, dan sabar menahan diri untuk tidak mengunjungi saudara-saudara karena dikhawatirkan bisa jadi kita yang menularkan, bisa jadi kita dapat ketularan. Makanya inilah saat-saat seperti inilah kita betul-betul disuruh bersabar, menahan diri, berlapang dada, bersyukur. Mungkin inilah yang terbaik untuk kita, dengan di rumah saja, dengan tidak pergi kemana-mana, kemudian sholat. Dan barangkali inilah hikmahnya, justru dengan tidak pergi ke masjid kita bisa menjadi sholat di rumah, kita menjadi imam, karyawan kita menjadi makmum, istri kita menjadi makmum. Terjadi kekompakan antara kita, karyawan, istri, dan anak-anak untuk dapat di rumah. Mungkin dengan sholat yang seperti ini kita lebih khusyuk, kita lebih bisa menjaga jarak, kita bisa lebih
menjalankan apa yang diperintahkan oleh ulil amri, karena atiullah, atiur rasul, wa ulil amri minkum. Ikutilah apa yang dikatakan Allah, ikuti apa yang diperintahkan Rasul, dan apa yang diperintahkan oleh pemerintah kepada kita. Dengan mengikuti itu, kita telah berpahala. Justru kalau itu tidak kita ikuti, lantas kita pergi melakukan tempat keramaian-keramaian itu, justru mungkin kita tertular, itu jadi celaka, atau mungkin kita menularkan pada orang lain. Itu adalah suatu perbuatan maksiat, perbuatan maksiat yang besar. Jadi ada masanya, bahwa ada masanya kita tidak berkumpul, kita tidak pergi ke masjid, kita tidak pergi ke keramaian, tapi yang perintah Tuhan selalu kita ikut. Seperti hari ini kita melakukan sholat Jumat di rumah, ada azan, ada khutbah, dan ada sholat. Dengan demikian barangkali inilah yang kita capai. Mungkin begini cara yang diminta di saat adanya wabah, di saat COVID sudah demikian mengkhawatirkan dan menakutkan, dan perintah dari buya-buya majelis ulama dan perintah dari pemerintahan, dan kita ikuti sami'na wa ata'na sambil berdoa kepada Allah, ya Allah, jauhkanlah corona, jauhkanlah COVID-19 ini dari kami, dan kembalikanlah dia lagi kepada asalnya, dan semoga wabah ini, kami terhindar dari wabah ini sesuai dengan satu harapan bahwa kita bisa memperbaiki takdir menjadi takdir yang lebih baik. Sidang jemaah yang berbahagia, agaknya ayat yang pendek ini, ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar, dan kita ikuti karena janji Allah, Allah bersama-sama orang yang sabar. Kita sabar menghadapi ini, kita sabar dalam menghadapi hidup ini, kita sabar mencegah diri ini dari emosi-emosi, dan dengan sabar kita tahu Allah, innallaha ma'as-sabirin, Allah bersama orang-orang yang sabar. Fastaghfirullah, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Sesungguhnya Allah telah limpahkan nikmat yang sebanyak-banyaknya atas dirimu, maka dirikanlah salat dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu, dia dalam keadaan terputus. Makanya firman Allah, sikapku terhadap hambaku sesuai dengan sangka-sangkanya terhadap dirimu. Aku akan selalu bersamanya di saat mana dia selalu mengingat diriku. Kalau dia mengingat aku dalam dirinya, maka aku pun akan mengingatnya dalam diriku. Barang siapa yang datang mendekat kepadaku satu jengkal, maka aku akan menghampir kepadanya satu hasta. Barang siapa di antara kamu yang mendekat kepadaku satu hasta, maka aku akan menghampir kepadamu satu depan. Dan barang siapa yang datang kepadaku dalam keadaan berjalan kaki, aku pun akan menyongsongmu dalam keadaan berlari. Dekat, semakin dekat, bertambah dekat, sehingga kita menjadi orang yang terdekat, menjadi qarib. Dan kita tahu apapun amal, apapun ibadah yang kita lakukan,
satu tujuannya ialah mendekat pada Allah. Maka di hari ini, di tempat ini, kita mendekat, kita melakukan salat dan berkorban. Korban asal katanya karaba. Karaba artinya karib, dekat. Sehingga orang-orang yang dekat dengan kita katakan dengan karib dan kerabat. Maka korban yang akan kita lakukan di Idul Adha besok ini adalah kembali mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Ibrahim memberikan korbannya, tujuannya adalah supaya dia dapat dekat dengan Allah dan dia menjadi kekasih Allah, kalimullah, dan semuanya itu dia dikatakan sebagai orang-orang yang sangat dekat dengan Allah. Inilah yang kita contoh dan inilah yang kita teladani. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun 'an ra'iyatihi. Ya Allah, setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintakan kelak bertanggungjawab terhadap apa-apa yang dipimpin. Ya Allah, berikan kami, tunjukilah kami jalan-Mu yang lurus dan yang benar, jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Ya Allah, ampunilah dosa kami, ampuni dosa orang tua kami, ampuni dosa istri dan anak-anak cucu kami. Amin. Sungguhnya Engkaulah yang penerima taubat dan penerima ampunan. Ya Allah, kami sadari bahwa diri kami ini ada dosa, ada kesalahan. Kalau bukan karena Engkau, tentu kami terlupa pada orang-orang yang sesat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Aqimus shalah.